warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hamidah. Di sini saya akan memberi informasi sedikit tentang sistem informasi manajemen. Ya, manajemen manufaktur menggunakan komputer baik sebagai sistem konseptual maupun sebagai suatu elemen dalam sistem produksi fisik. Evolusi komputer sebagai suatu sistem manufaktur konseptual paling mudah dilihat dalam area persediaan. Awalnya terdapat sistem yang menentukan titik pemesanan kembali atau reorder point. Setelah reorder point muncul konsep MRP, pertama diterapkan sebagai Material Requirement Planning dan kemudian sebagai Manufacture Resource Planning. Sistem MRP menawarkan suatu cara untuk mencapai manajemen persediaan. Selain pendekatan ROP, MRP1 dan MRP2, terdapat pula pendekatan lain yang tidak terlalu bergantung kepada teknologi komputer, yaitu Just in Time atau JIT. Oke, berikut gambar dari Material Requirement Planning. Ya, pertama ada file pesanan pelanggan, file peramalan penjualan, dan file persediaan barang jadi. Selanjutnya file kapasitas produksi. Kemudian menjadi sistem awal penjadwalan produksi, lalu master production schedule, lalu ada file bill of material dan file persediaan bahan baku. Selanjutnya sistem material recruitment planning. Nah, selanjutnya ada perubahan pesanan terencana, laporan perkecualian, laporan kinerja, dan laporan perencanaan. Selanjutnya capacity recruitment planning, jadwal pesanan terencana, sistem pelepasan pesanan, ya, laporan pelepasan pesanan, sistem pembelian, lalu sistem pengendalian lantai kerja. Nah, sekarang kita MRP. Apa itu MRP? Material Recruitment Planning adalah suatu strategi material proaktif. MRP melihat ke masa depan dan mengidentifikasi material yang akan diperlukan jumlahnya dan tanggal yang diperlukan. Yang pertama, sistem penjadwalan produksi. Sistem penjadwalan produksi menggunakan 4 file data, yakni file pesanan pelanggan, file ramalan penjualan, file persediaan barang jadi, dan file kapasiti produksi dalam menyiapkan master production schedule. Selanjutnya, sistem material recruitment planning menentukan berapa banyak material yang diperlukan untuk memproduksi jumlah unit yang diinginkan. File bill of material digunakan untuk menguraikan bill of material untuk tiap jenis barang yang dijadwalkan untuk memproduksi dan mengalihkan kuantitas di bill of material dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Tujuan dari penguraian ini untuk menentukan total kebutuhan material yang disebut kebutuhan bruto atau gross requirement yang akan diperlukan untuk menghasilkan produk yang dijadwalkan. Selanjutnya, file persediaan bahan baku digunakan untuk menentukan material yang mana yang dimiliki. Material yang dimiliki dikurangi dengan kebutuhan bruto untuk menentukan kebutuhan net requirement, yaitu jumlah yang harus dibeli untuk memenuhi jadwal produksi. Selanjutnya, sistem capacity recruitment planning. Sistem material recruitment planning bekerja berhubungan dengan sistem capacity recruitment planning untuk memastikan bahwa produksi terjadwal sesuai dengan kapasitas pabrik. Setelah dibuat penentuan, sistem material recruitment planning menghasilkan beberapa output, yaitu jadwal pesanan terencana atau plans order schedule yang mendaftarkan jumlah kebutuhan tiap material berdasarkan periode waktu. Output lain mencakup perubahan pesanan terencana yang mencerminkan pesanan yang dibatalkan, pesanan yang dipercepat, dan kuantitas pesanan yang dimodifikasi. Laporan perkecualian yang menandai barang-barang yang memerlukan perhatian manajemen, laporan kinerja yang menunjukkan beberapa baik sistem kinerja, laporan perencanaan yang dapat digunakan oleh manajemen manufaktur untuk perencanaan persediaan masa depan. Selanjutnya, sistem pelepasan pesanan atau order release system. Sistem pelepasan pesanan menggunakan pesanan terencana untuk input dan mencetak suatu laporan pelepasan pesanan.
Yang satu salinannya diserahkan kepada pembeli di departemen pembelian untuk digunakan dalam berunding dengan pemasok, dan salinan lainnya ke manajemen lantai kerja untuk digunakan dalam pengendalian proses produksi. Selanjutnya, Material Resource Planning (MRP2). Sistem MRP2 mengintegrasikan semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material. Manfaat MRP2: yang pertama, penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya, perencanaan prioritas yang lebih baik. Pelayanan pelanggan meningkat, semangat kerja pegawai meningkat, informasi manajemen lebih baik. Ini contoh database dari sistem informasi, akuntansi, subsistem industrial engineering, subsistem intelijen manufaktur, subsistem manufaktur produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, subsistem biaya. Subsistem input, sistem informasi akuntansi. Tugas pengumpulan data yang menjelaskan operasi produksi paling baik dilaksanakan dengan menggunakan terminal pengumpulan data. Pegawai produksi memasukkan data ke dalam terminal dengan menggunakan kombinasi media yang dapat dibaca mesin dan keyboard. Penggunaan terminal yang digambarkan dalam gambar disebut pelaporan kerja karena penyediaan data yang menjelaskan produksi. Selain pelaporan mengenai arus material, pelaporan kerja juga melaporkan pemanfaatan mesin. Manajemen mengetahui mesin mana yang digunakan dan berapa lama. Terminal juga mencatat penggunaan sumber daya manusia. Ya, ini kira-kira gambar pengumpulan data. Yang pertama, area penerimaan, pemeriksaan, gudang bahan baku, sampai ke rantai kerja. Pelaporan kehadiran dicapai jika pekerja memasukkan kartu ke dalam terminal saat mereka masuk kerja di pagi hari dan mengulang operasi itu saat mereka pulang di sore hari. Sistem Industrial Engineering. Industrial Engineering mengkhususkan diri dalam rancangan dan operasi sistem fisik, tetapi juga memahami sistem konseptual. IE dapat merupakan seorang anggota tim proyek yang mengembangkan sistem pengumpulan data dan tiap subsistem output. Bagian penting dari kerja IE melibatkan pengaturan standar produksi, suatu unsur penting dalam menerapkan manajemen by exception di area manufaktur. IE menetapkan standar dengan mempelajari proses produksi untuk menentukan beberapa waktu yang harus dihabiskan. Subsistem intelijen manufaktur. Informasi pekerja subsistem intelijen manufaktur membuat manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja, material, dan mesin. Untuk menciptakan arus informasi pekerja digunakan dua sistem, yaitu sistem formal dan sistem informal. Sistem formal, manajemen manufaktur memulai arus informasi pekerja dengan menyiapkan permintaan pekerja yang dikirim ke Departemen SDM. Departemen SDM mengumpulkan informasi berbagai elemen lingkup dan menghubungi pelamar. Setelah para pelamar diseleksi, data pelamar dikirim ke manajemen manufaktur. Ya, begini kira-kira arusnya. Ada arus formal dan informal. Jika seorang pelamar dipekerjakan, informasi pekerja dimasukkan ke dalam database sistem informasi SDM dan juga ke dalam file gaji. Sistem informal, arus informasi antara pekerja dan manajemen manufaktur sebagian besar bersifat informal. Arus itu berupa kontak harian dengan pekerja dan penyedia. Dapat hubungan komunikasi informasi antara para pejabat serikat, departemen hubungan industrial, dan manajemen tingkat atas. Berbagai kelompok ini bekerja sama menyelesaikan permasalahan perburuan. Informasi pemasok. Sebagian besar departemen pembelian memiliki beberapa pembeli yang mengkhususkan diri dalam memperoleh material kelas tertentu.
Pemilihan pemasok terbaik merupakan elemen kunci dalam mencapai efisien dan kualitas produksi. Material yang dipesan harus tiba sesuai jadwal dan dengan tingkat dan kualitas yang diharapkan. Pemasok dipilih melalui suatu proses seleksi. Database pemasok terdiri dari input pemasok, pengendalian kualitas, input pelayanan pelanggan. Jadi input pemasok, kekuatan keuangan, pengelolaan kualitas, kinerja kualitas dan pengiriman dan lain-lain. Lalu dimasukkan ke database. Selanjutnya input pengendalian kualitas, unit yang ditolak saat penerimaan, unit yang ditolak saat produksi, alasan penolakan dan lain-lain dimasukkan juga ke dalam database. Selanjutnya input pelayanan pelanggan, unit yang diganti atau diperbaiki karena bagian yang cacat, ketersediaan suku cadang dan lain-lain. Masukin juga ke database. Subsistem output, subsistem produksi. Manajemen manufaktur menggunakan subsistem produksi terutama untuk mengelola proses produksi harian, membantu dalam membangun fasilitas produksi baru. Keputusan konstruksi pabrik dibuat pada tingkat eksekutif karena dampak jangka panjangnya dan jumlah investasi yang besar. Beberapa alasan mengapa diperlukan pabrik baru. Pabrik yang ada sudah usang, pasar untuk produksi perusahaan telah bergeser, dan pabrik tidak lagi berada di lokasi yang baik. Sistem persediaan. Biaya tahunan menyimpan suatu persediaan tergantung pada jenis material yang disimpan. Misal, perusahaan farmasi yang menyimpan produk obat dalam ruangan tertutup dengan keamanan ketat akan menanggung biaya yang sangat tinggi. Penentuan kuantitas, pemesanan terbaik dipengaruhi oleh dua biaya pemeliharaan dan biaya pembelian. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan atau carrying cost biasanya dinyatakan sebagai presentasi biaya tahunan dari barang, dan biaya tersebut mencakup faktor-faktor seperti kerusakan, pencurian, keusangan, pajak, dan asuransi. Perusahaan berusaha meminimumkan biaya pemeliharaan dengan menjaga agar tingkat persediaan rendah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu memesan dalam kuantitas kecil, dan ini mungkin akan selalu menjadi tujuan yang baik jika biaya yang lain tidak meningkat seiring menurunnya kuantitas pesanan. Biaya yang meningkat adalah biaya pembelian, yang mencakup biaya-biaya yang terjadi saat material dipesan, waktu pembeli, biaya telepon, biaya sekretaris, biaya formulir pesanan pembelian, dan sebagainya. Kuantitas pemesanan ekonomis atau economic order quantity menyeimbangkan biaya pemeliharaan dan pembelian serta mengidentifikasi biaya kombinasi terendah. Rumusnya itu EOQ, kuantitas pemesanan ekonomis, akar dari 2 dikali biaya pembelian dikali penjualan tahunan dibagi biaya pemeliharaan. Contoh, suatu perusahaan menggunakan 1000 unit dari suatu jenis bahan seharga 10.000 selama 1 tahun. Ordering cost-nya itu 25 perak per pesanan, carrying cost-nya itu 125 per 1000 unit atau 0,125 dari pesanan persediaan rata-rata. Hasilnya adalah 2000. Subsistem kualitas. Jika suatu perusahaan ingin bersaing di pasar dunia, perusahaan harus mampu memproduksi produk berkualitas tinggi dengan biaya rendah. Subsistem kualitas merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan kualitas. Penelitian pada perusahaan yang telah berhasil mencapai kualitas produk mengungkap praktek-praktek sebagai berikut. Manajemen puncak secara aktif tertarik pada masalah kualitas. Target tahunan untuk tingkat kualitas ditetapkan. Mesin produksi dipelihara dengan baik. Area kerja dijaga kebersihan dan kerapihannya, dan para pekerja terlatih baik. Pentingnya kualitas bahan baku ditekankan, dan pemeriksaan pengendalian mutu berperan dalam pemilihan pemasok. Subsistem biaya. Subsistem biaya dapat berisi program-program yang menyiapkan laporan periodik maupun khusus. Manajemen manufaktur menggunakan perawatan preventif sebagai cara untuk meminimkan jam kerusakan atau breakdown hours. Waktu mesin tidak bekerja karena menunggu perbaikan. Jika jam kerusakan terlalu tinggi untuk mesin tertentu, pemeliharannya akan dapat dilakukan lebih sering. Praktek umum adalah menyediakan 1 atau 2 jam setiap hari untuk perawatan preventif yang dimaksudkan untuk mencegah kerusakan.
Berikut subsistem pemakaian informasi manufaktur. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.